Film berlatar setelah Perang Dunia Kedua, di mana kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Barol, di mana saat itu ia sedang menunggu istrinya yang sedang menjalani proses persalinan. Beberapa hari kemudian kita pun diperlihatkan dengan kehidupan Barol dan istrinya yang bernama Aileen, di mana mereka tinggal di sebuah rumah yang sangat besar yang dibangun di sebuah pulau terpencil di Skotlandia. Dan rupanya juga Barol adalah seorang pendeta. Sebagai seorang pemimpin umat satu-satunya di pulau tersebut, Barol dikenal sebagai pendeta yang sangat bijaksana. Hari itu nampak seorang wanita mengadukan kehidupannya yang tak bahagia. Beberapa hari kemudian Barol mendapatkan surat dari perusahaan tambang di pulau tersebut. Ia mengatakan tambang akan dibuka di pulau utama dan kemungkinan semua pekerja tambang yang tinggal di pulau tersebut akan ditarik ke pulau utama. Tentu saja hal itu membuat Barol kesal karena warga pulau yang memang selain pekerja tambang, mereka adalah jemaat-jemaat setia Barol. Dan jika mereka semua berbondong-bondong ke pulau utama, pulau tersebut akan kosong. Benar saja keesokan harinya seorang warga mendatangi Barol. Ia mengatakan kalau ia akan meninggalkan pulau untuk pergi ke pulau utama. Ia pun menitipkan satu domba jantannya dan berjanji akan mengambilnya kembali. We hope you might be able to keep the ram. Yes, we can do that for you. Get him to us or return to collect him. See you soon. Di malam harinya kita pun diperlihatkan bagaimana kehidupan Barol dan istrinya, di mana ternyata Barol dan istrinya tidur di kamar yang berbeda. Keesokan harinya pagi-pagi sekali Barol melihat istrinya bersiap keluar. Saat ditanya, Aileen mengatakan kalau domba jantan yang dititipkan warga hilang. Ia ingin mencarinya sebelum badai datang. Barol pun tak mengizinkan Aileen pergi dengan pakaian seperti itu. Menurut Barol sebagai istri seorang pendeta, Aileen tak pantas keluar rumah dengan pakaian tersebut. Tapi Aileen mengatakan kalau ia hanya sebentar dan tak akan ada warga yang melihatnya. Ia juga harus buru-buru karena jika tidak, domba warga itu akan mati di tengah-tengah badai. Barol pun kesal karena Aileen mengabaikan perintahnya. Aileen pun akhirnya diseret paksa kembali ke rumah. Aileen pun memberontak keras di mana kemudian terungkap kalau selama ini Barol memperlakukan Aileen seperti budak. Dan ia sudah sangat muak harus mematuhi segala peraturan Barol. Disitulah kemudian terungkap kalau bayi Aileen rupanya meninggal setelah dilahirkan. Aileen menyalahkan Barol yang sering memaksanya ke gereja di saat ia hamil tua. Ia harus berjalan kaki dengan jarak yang sangat jauh. You killed our child, forced me walk to that damned curse now in the gales. You killed our child. Aileen menyayangkan semua itu hanya untuk mencari simpati para warga, agar Barol dicap sebagai pendeta dan suami yang mengajarkan ketaatan beribadah pada istrinya. Dan ucapan Aileen tersebut membuat Barol benar-benar marah. Di saat Barol menyiksa Aileen di kamar, tiba-tiba sebuah mobil mendatangi kediaman Barol. Mereka pun buru-buru berganti pakaian dan keluar menyambut si tamu. Rupanya yang datang adalah kepala lembaga rehabilitasi yang bernama Smith. Ia datang bersama seorang pemuda yang bernama Fionn. Smith mengatakan kalau Barol telah menandatangani kerjasama dengan lembaga rehabilitasi, di mana kini Smith meminta agar Barol bersedia membimbing Fionn karena ia adalah seorang pencuri. Smith juga sempat menyinggung perihal ditutupnya pertambangan yang menjadi satu-satunya sumber mata pencaharian di pulau tersebut. Namun Barol menegaskan kalau apapun yang terjadi di pulau tersebut, ia tetap tak akan meninggalkan pulau. Aileen kemudian membawa Fionn ke kamarnya. Di situ Aileen mengatakan kalau Fionn adalah tamunya, jadi sudah seharusnya ia melayani Fionn dengan baik. Downstairs while I make it up. You must be tired. Making my bed, Mrs. McNeil. You're a guest. Setelah Smith pergi, Barol meminta istrinya tak mengistimewakan Fionn karena ia adalah seorang kriminal.
Fionn lalu dipanggil ke ruangan Barol, di mana Barol meminta Fionn melakukan setiap tugas yang ia berikan dengan sebaik-baiknya, karena itu adalah jalan pengampunan atas segala dosa-dosanya. Fionn juga tak diizinkan beristirahat jika tugasnya belum selesai. This is not a holiday. Way to the light that he has chosen. Setelah Barol pergi ke gereja, Eileen membawakan kue untuk Fionn. Di situ nampak Eileen memperlakukan Fionn dengan begitu baik, tanpa mempedulikan status kriminalnya. Selain itu, Eileen juga meminta Fionn tak memanggilnya dengan sebutan Nyonya, tapi dengan sebutan Eileen saja. Leo, Aelin, please. please don't be afraid of me. Where my boy? Sementara itu, Barol nampak memberikan khotbahnya yang terakhir pada para warga. Karena ternyata setelah tambang dipindahkan ke pulau utama, para warga pun memutuskan ikut pindah ke pulau utama. Barol mengatakan kalau ia akan menjaga pulau tersebut. Hingga saat mereka kembali nanti, mereka bisa bersatu kembali. I will be here for you, God's children, united. Fulfill your duty. Sore itu, Fionn memanggil Eileen dan mengatakan kalau ia menemukan domba jantan yang terluka. Eileen pun sangat senang karena itu adalah domba warga yang hilang. Eileen lalu memberikan ramuan obat herbal untuk mengobati luka si domba. Fionn pun memuji Eileen dan mengatakan kalau Balor sangat beruntung memiliki Eileen. Namun sepertinya Eileen tak merespon pujian tersebut. Oh, it works. Lucky for him you had some made up. Di saat melihat Eileen yang menjemur jerami, Fionn berniat membantunya. Tapi Eileen menolak karena Fionn adalah tamu di rumahnya. Fionn lalu ke dalam untuk mengganti baju. Disitulah ia melihat raut kesedihan di wajah Eileen. Setelah makan malam, Fionn kembali ingin membantu Eileen merapikan meja makan. Akan tetapi Barol melarangnya dan mengatakan kalau itu memanglah tugas Eileen. Keesokan harinya Barol meminta Fionn ikut dengannya. Barol mengatakan kalau Tuhan telah memberikannya petunjuk dan ia harus segera menjalankannya. Beberapa saat kemudian mereka pun kembali dengan sebuah kapal. Saat ditanya untuk apa kapal tersebut, Barol pun mengatakan kalau ia ingin memindahkan gereja ke pulau utama. Ia juga mengatakan kalau ia akan memindahkan gereja itu seorang diri. Eileen lalu mencari Fionn ke kapal. Disitulah Eileen mengajak Fionn makan siang, tapi Fionn menolak karena ia ditugaskan untuk membersihkan kapal. Fionn bertanya apakah Eileen pernah menaiki kapal. Eileen pun mengatakan tak pernah, di mana Fionn kemudian mengulurkan tangannya dan menaikkan Eileen ke atas kapal. Hari itu Barol nampak bekerja keras menyiapkan barang-barang gereja yang akan ia pindahkan. Sepertinya Barol benar-benar serius akan memindahkan gereja tersebut. Setibanya di rumah, Barol mengatakan kalau ia ingin mandi. Eileen pun mencegahnya karena di kamar mandi sedang ada Fionn. Dan hal tersebut rupanya membuat Barol kesal. Barol lalu mendobrak pintu dan langsung memaki-maki Fionn karena Barol menemukan buku milik Fionn. Fionn pun mengatakan kalau itu hanyalah buku cerita dan tak ada apapun di dalamnya selain cerita dan puisi. Tapi Barol nampaknya sangat kesal mendengarnya. Ia mengatakan kalau Fionn hanya boleh membaca Alkitab jika ia ada di rumah tersebut. Saat Fionn ingin keluar, Eileen meminta maaf atas kekasaran suaminya. Fionn pun nampaknya masih kesal dengan perkataan Barol. All I know. Saat malam tiba, Eileen mengatakan sebaiknya Balor mengajak Fionn berlayar karena perjalanan ke pulau utama sangatlah jauh. Tapi Barol menolak dengan alasan ia tak mau melihat Eileen seorang diri di pulau tersebut. Ia juga berpikir Fionn tak bisa diandalkan dalam pelayaran. It's a long way, Balor. I want you to take the lad with you. An extra pair of hands more than I do here. I'm not going to leave you as the only soul. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Barol kembali ke gereja untuk membongkar semua atribut gereja dan segala perlengkapan ibadah.
Ia lalu pulang dan meminta Fionn membantunya memindahkan semua barang-barang itu ke dermaga. Barol menambahkan kalau Tuhan sudah bicara dengannya dan ia harus berangkat besok pagi. Hari berikutnya sebelum matahari terbit, Barol sudah ada di gereja. Seorang diri ia membongkar gereja dan membawa bangku serta atribut lainnya naik ke atas kapal. Setelah mengikat kuat semua perlengkapan, saat tengah hari Eileen dan Fionn pun melepas kepergian Barol, yang bahkan tak mengucapkan selamat tinggal pada istrinya. Setelah kepergian suaminya, diam-diam Eileen menyusul ke kamar Fionn, dan sepertinya ada sesuatu yang ingin ia katakan. Keesokan harinya, Fionn mendapati buku yang diambil Barol kapan hari ada di depan pintu kamarnya. Ia lalu ke dapur dan melihat Eileen di situ. Eileen mengatakan kalau ia tahu buku tersebut begitu berharga bagi Fionn. Fionn pun mengiyakan hal tersebut. Dan ia mengatakan kalau buku itu adalah harta satu-satunya yang ia miliki sepeninggal kedua orang tuanya. Thank you. For my books. No bother. Fionn lalu mengatakan buku itu berisikan cerita dan juga puisi. Saat ditanya, Eileen pun mengatakan kalau ia juga sangat menyukai puisi. Saat Fionn memberikan bukunya pada Eileen, Eileen malah meminta Fionn membacakan satu puisi untuknya. Awalnya Fionn merasa malu, akan tetapi Eileen mengatakan kalau di pulau tersebut cuma ada mereka berdua. Tak akan ada orang yang tahu kalau Fionn membacakan puisi untuknya. Saat membacakan puisi tersebut, Eileen nampak terus menatap Fionn tanpa berkedip. Golden and silver light, your feet. Siang itu Eileen mengajak Fionn berkeliling pulau untuk menikmati keindahan alam. Nampak raut wajah bahagia terpancar di mata Eileen setelah sekian lama hidup dalam tekanan Barol. Tak cuma itu, Eileen juga mengajak Fionn ke sebuah gua, di mana Eileen mengatakan ia biasa berdiam diri di sana saat hatinya bersedih. Well, it feels strange. Where are you going? Keesokan harinya mereka kembali menikmati waktu bersama. Mereka saling bercerita di mana Eileen menceritakan perihal kekasaran Barol dan juga bayinya yang telah meninggal. Sementara Fionn juga bercerita kalau ia tak pernah mencuri jam tangan milik seorang bangsawan seperti cerita Dr. Smith. Yang melakukan itu adalah sahabatnya dan ia telah dijebak sahabatnya sendiri. It's alright. It's alright, you did. Setelah itu mereka pun mulai berbincang tentang banyak hal. Dan di kesempatan itu juga Eileen meminta Fionn membacakan lagi puisi yang kemarin. As they were shy. Hari berikutnya Eileen memperlihatkan dapur obat-obatan herbal yang ia miliki. Di situ Fionn nampak sangat mengagumi keterampilan Eileen dalam meramu obat dari tanaman dan juga jamur. Di situ Eileen juga memperlihatkan sebuah jamur yang katanya dapat mengubah suasana hati seseorang. Karena penasaran, Fionn pun mengajak Eileen mencobanya. This is a very powerful mix. Dried flowers and mushrooms. Powerful mushroom. Mereka pun mencoba ramuan tersebut dan nampak kemudian efek dari jamur tersebut membuat mereka bernyanyi dan menari. Dan disitulah juga mulai nampak benih-benih cinta mulai tumbuh dalam diri mereka. They spread. Saat hari semakin gelap, hujan pun turun. Mereka pun memutuskan pulang, di mana Eileen kemudian mengambilkan baju ganti untuk Fionn. Disitulah kemudian Fionn mengucapkan terima kasih pada Eileen karena telah merawatnya. Akan tetapi tak lama mereka dikagetkan dengan kemunculan Barol dan Eileen pun meminta Fionn segera kembali ke kamarnya. Balor, you're hurt. Eileen lalu merawat suaminya yang nampak begitu sangat kelelahan. Di dalam bak berendam, Barol pun nampaknya tengah memikirkan sesuatu. Keesokan harinya Eileen membawakan sarapan untuk Fionn yang sedang mengangkut jerami.
Barol yang menyaksikan kejadian itu sedari tadi langsung memanggil Aileen. Helen, come here. Disitulah Aileen dikatakan tak mengerjakan apapun saat Barol tak ada. Tapi Aileen mengatakan kalau ia sudah mengurus ladang dan ternak dengan baik. Begitu juga Fionn yang juga telah menyelesaikan tugasnya. Tapi nampaknya Barol tahu kalau Aileen berbohong. Ia pun menanyakan kenapa Fionn semalam tak memakai baju di depan Aileen. Aileen mengatakan kalau mereka dari pantai untuk mencari kerang. Namun badai datang dan membasuhi baju mereka berdua. Saat ditanya kemana kerang-kerang yang mereka dapat, Aileen mengatakan kalau ia menjatuhkannya. On the beach collecting clams. The storm came. So are we to have clams for lunch? I dropped them, running back. Aileen meminta Barol beristirahat karena pikirannya mulai kemana-mana. Aileen mengatakan kalau ia sangat senang melihat Barol kembali dengan selamat. Saat makan siang, Barol menatap istrinya dan Fionn penuh rasa curiga. Ia kemudian beranjak di mana Fionn pun kaget mengetahui kalau Barol masuk ke kamarnya. He's in my room, Where are your books? under the mattress. Barol kembali sambil membawa buku milik Fionn. Barol pun marah besar mengetahui kalau Aileen mengembalikan buku tersebut pada Fionn. Fionn dihukum di depan perapian. Ia pun dipaksa merobek-robek bukunya sendiri dan membakarnya di perapian. Melihat Barol yang pergi ke ladang, Aileen pun menghampiri Fionn. Tapi ternyata Barol mengetahuinya dan langsung memanggil Fionn untuk mengerjakan ladang sampai malam. Fionn pun nampak semakin kesal ketika Barol mengatakan kalau saat ini ia sangat ingin bercinta dengan istrinya. Barol pun menarik tangan Aileen dan membawanya ke kamar. Setelah kejadian tersebut, Aileen pun turun. Tak lama Barol ikut turun dan meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan. Tiba-tiba saja Fionn masuk dan langsung menghajar Barol. Aileen pun kesal dan menyuruh Fionn pergi. Barol kemudian mencari-cari nomor telepon Dr. Smith. Setelah menemukannya, ia pun meminta Dr. Smith segera menjemput Fionn. Sementara itu, Fionn memutuskan bersembunyi di dalam gua. Sejak malam sampai pagi, Aileen terus memikirkan kemana Fionn yang tak pulang semalaman. Saat melihat Fionn kembali, Aileen pun keluar dan memeluknya. Aileen meminta Fionn meminta maaf pada Barol demi kebaikan mereka berdua. Ia juga meminta Fionn untuk tinggal di gudang sementara waktu. Sesaat kemudian Barol pun terbangun. Di situ Aileen meminta Barol memaafkan apa yang telah Fionn lakukan. Karena ia masih sangat muda dan kemungkinan ia bingung dan tak tahu apa yang ia lakukan. He is young. Remember being young, don't you? Barol pun menanyakan apakah Fionn kembali semalam. Aileen pun menjawab tidak. Akan tetapi Barol sepertinya tahu kalau Aileen menyembunyikan sesuatu. Saat Aileen menyiapkan sarapan, Barol keluar dan mencari Fionn ke gudang. Disitulah Barol menghajar Fionn habis-habisan sampai Fionn tak bisa melawan lagi. Tiba-tiba saja Aileen datang dan mencoba menghentikan Barol. Tentu saja Barol menanyakan alasan kenapa ia harus memaafkan Fionn. Disitulah akhirnya Aileen pun mengakui kalau ia sangat mencintai Fionn. Why? Because I love him! Bagai tersambar petir, jantung Barol pun terasa berhenti berdetak. Saat itu juga ia mengusir Aileen dan juga Fionn. Fionn lalu mengambil tangan Aileen dan membawanya ke dermaga. Mereka pun meninggalkan pulau dengan kapal si Barol. Sementara Barol nampak meratapi nasibnya, yang bukan cuma ditinggalkan para jemaatnya, tapi kini ia juga ditinggalkan istrinya. Sesaat kemudian Barol menghilang dan tak diceritakan kemana perginya. Di sisi lain, Aileen menatap pulau di mana telah lama ia mendambakan kebebasan tersebut. Dan film pun selesai.
Jadi sikap kasar Barol pada istrinya membuat Aileen merasa hidup tertekan. Ia merasa kehadirannya sebagai istri tak pernah dianggap selain hanyalah dianggap sebagai budak. Kehidupan Barol yang menjadi pimpinan umat tidaklah membuat dirinya menjadi sosok suami yang penyayang. Akan tetapi labelnya sebagai seorang pimpinan umat malah membuat dirinya merasa bisa berbuat apa saja dan membawa-bawa nama Tuhan agar semua orang patuh padanya. Tak dijelaskan kemana perginya Barol sejak kepergian istrinya bersama Fionn. Mungkin saja ia sudah kehilangan akal sehat dan mengakhiri hidupnya. Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.